saudara-saudari, para devosan kerahiman ilahi, dan umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan Natal dan Tahun Baru bersama. Sang Sabda yang menjadi daging, yakni Tuhan kita Yesus Kristus, telah hadir ke dunia untuk menjalankan karya penebusan umat manusia. Darah dan air yang mengalir dari lambungnya yang kudus menjadi bukti kerahiman ilahi bagi kita umatnya. Maka dengan tema perayaan, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem menyambut sang kasih yang menghadirkan kerahiman ilahi. Kita diajak untuk terus bersiaran penuh pengharapan sambil memahami diri dalam terang Kristus, khususnya di tahun jubileum ini, agar bersukacita dalam panggilan dan karya kita sebagai devosan kerahiman ilahi dengan lebih aktif membentuk diri dan terlibat dalam mengimani Yesus dan membangun keuskupan Maumere yang beriman, sejahtera, solider, dan membebaskan dalam terang sabda Allah. Mari kita berdiri membuka perayaan Ekaristi ini dengan nyanyi. Kita
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan bersama kamu. Dan bersama rohmu. Si Bapak, saudara-saudari, menyadari akan belas kasihan dan kerahiman Tuhan yang begitu besar terhadap kita. Di awal perayaan Ekaristi, kita mohon ampun atas segala salah dan dosa kita, agar kita layak ambil bagian dalam peristiwa keselamatan ini. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin.
Allah Bapa yang Maha Baik, Putra-Mu yang Tunggal telah tampak sebagai manusia, dan kami menyambut dan mengakuinya sebagai Tuhan dan Saudara kami. Kami mohon, semoga kami menjadi serupa dengan wajah kerahiman, dengan menjadi pewarta iman, kasih dan pengharapan Kristiani yang menyelamatkan. Sebab Dialah Putra-Mu Tuhan dan Pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau katakan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Cemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan.
Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari, devosan kerajinan Ilahi yang berkasih, biarawan-biarawati, rekan-rekan iman, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Adalah tanggapan iman penuh kasih dalam diri para gembala yang membuka hati pada suara malaikat di malam kelahiran Tuhan Yesus. Seperti umat Israel yang harus terus berziarah dalam suka duka hidup mereka, demikian pun kita segenap devosan kerahiman Ilahi berani pergi dari keangkuhan diri, berani keluar dari kegelapan dosa untuk masuk dalam misteri kelahiran Yesus yang menyelamatkan. Pengalaman hidup umat Israel pada masa Yesaya hidup adalah pengalaman menjadi migran dan perantau di tanah orang, bukan karena pilihan, melainkan karena ditawan dan dibuang ke negeri yang jauh. Israel yang begitu kokoh dan megah di masa lalu seringkali menjadi sebuah nyanyian ratapan untuk generasi baru yang oleh Yesaya diteguhkan oleh janji kedatangan tunas Allah Mesias kehidupan. Tidak mudah menjadi orang yang terjajah, terbuang, terkucilkan dari ingatan akan iman dan tradisi kehidupan yang kuat dan kokoh. Namun itu harus dijalani berpuluh-puluh tahun oleh orang Israel di tanah pembuangan. Nubuat Yesaya tentang Mesias adalah sebuah peneguhan yang mau tidak mau, suka tidak suka, menjadi sebuah kitab pengikat hati pada jiwa yang marah, memberontak, dan serentak memeras rahmat dan belas kasih Allah. Sebuah jeritan pengungsi yang kalah secara politik dan ekonomi, kalah segala-galanya, namun masih menang pada harapan akan Mesias sejati. Komunitas devosan kerahiman Ilahi merayakan sukacita Natal dalam keyakinan akan kerahiman dan belas kasih Allah. Kerahiman itu melampaui perasaan bersalah karena gagal dalam hidup, mengatasi ketakutan akan makna hidup dalam kehidupan beriman. Keluarga kudus yang setia telah membuktikan betapa belas kasih Allah tidak akan pernah meninggalkan insan beriman
yang percaya pada janji Allah. Kelahiran Yesus dalam kesederhanaan para gembala meneguhkan hati kita betapa Allah telah masuk dalam lubuk kehidupan manusia yang paling dalam. Allah yang setia dan tidak pernah ingkar janji. Persis seperti kebangkitan komunitas kerahiman ilahi yang senantiasa mempersembahkan doa demi Yesus yang beri, tunjukkan belas kasih kepada kami dan seluruh. Ibu bapak, saudara-saudari terkasih, sukacita Natal punya kenangan terindah dalam hidup kita. Dan pada kesempatan ini kita dihadapkan pada dua pertanyaan penting ini. Pertama, apakah kita menyadari kesederhanaan Natal Yesus dalam hidup kita? Ataukah kita terjebak dalam kedangkalan Natal manusiawi dalam pesta pura dan kenikmatan dunia? Kedua, sudahkah kita mempersembahkan diri kita, keluarga dan komunitas kita dalam kisah kelahiran Yesus bersama perjuangan kedua orang tuanya dan orang-orang baik yang membuka hati dan berbuat kasih? Tema Natal kita pada tahun ini, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem menyambut Sang Kasih yang menghadirkan kerahiman ilahi. Sungguh menghadirkan sukacita ilahi dalam situasi kehidupan kita. Kita yang hidup di dunia dengan sukacita hidup ini membutuhkan kasih Allah yang meneguhkan dan menyelamatkan. Kelahiran Yesus menjadi tanda cinta kasih Allah dalam tantangan dan pergulatan yang kita alami. Natal membawa kemuliaan ilahi di langit pada pengalaman hidup kita dalam debu lumpur dunia kita. Inilah nada syukur yang menjadi penutup dari kisah kelahiran Yesus Kristus dalam Injil Lukas yang barusan kita dengarkan. Para gembala di padang kini setelah mendengar sukacita para malaikat menghadirkan sebuah sukacita di dalam ziarah hidup kita, dan kita bersama-sama bersukacita karena seorang anak telah lahir untuk kita. Kelahiran Tuhan Yesus sungguh membawa pengalaman kegembiraan yang nyata dalam pengalaman hidup di dunia. Dengan segala suka dukanya, kelahiran Yesus sudah diramalkan Yesaya yang dengan penuh keyakinan bermanda, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Pada kesempatan ini kita bersama-sama bergembira. Kita diajak untuk merenungkan arti kelahiran Kristus ribuan tahun silam. Yesaya meramalkan kedatangan penuh daya, bahkan kehadiran seorang penguasa sejati yang menjatuhkan penguasa lalim. Nubuat Yesaya memang lahir dari situasi hidup penuh penderitaan pada masa itu. Derai air mata meratapi kelaliman penguasa yang bobrok, berpesta di atas keringat rakyat, bercandaria dalam pilu rakyat kecil, dan hanya patuh pada kekuasaan, kekayaan, dan harga diri. Meski Yesaya sering dicap pemimpin yang konyol atau nabi yang gila dalam imajinasi akan seorang raja, namun ia tetap yakin akan ramal penglihatan yang diberikan Yahweh kepadanya. Dalam ketabahan diri dan kehalusan bertutur, Yesaya hanya bertahan dalam percaya dan harapan. Yesaya menubuatkan cahaya di tengah kegelapan, harapan di tengah keputusasaan, dan cinta di tengah segala kebencian. Secara amat tajam, sang nabi menubuatkan sebuah pola hidup yang terbalik, kadang-kadang ganjil dan aneh, namun dalam kuasa rahmat, Anak Allah memancarkan keselamatan bagi dunia. Inilah misteri kasih Allah yang memang susah dipahami dalam kemegahan dan kekuasaan dunia, namun dapat dihayati dalam kesederhanaan dan ketulusan. Natal tidak lagi menjadi perayaan pamer kuasa dan kekayaan, tidak lagi menjadi pertarungan prestasi dan prestise, melainkan menjadi saat rahmat untuk menghargai dan menghormati sesama. Saudara-saudari, perayaan Natal bersama komunitas
Pentekosan ini semakin memperkokoh keyakinan akan kasih Allah yang mengampuni dan membebaskan kita dari belenggu dosa. Keyakinan akan kerahiman ilahi itu membawa kita pada 3 pesan penting ini. Pertama, marilah memperjuangkan hak asasi manusia dalam semangat kelahiran Yesus. Natal adalah sebuah pertobatan batin menuju kegembiraan iman yang menyelamatkan dan membebaskan. Pengalaman Yesaya dalam sejarah umat Israel tepat membuka aib sejarah yang menindas hak manusia. Olehnya pertobatan sejati dibutuhkan di dalam hati nurani yang baik. Natal haruslah menjadi momen solidaritas tanpa membeda-bedakan orang lain karena status atau pangkat dan kekayaannya. Ada begitu banyak orang yang mengalami dirinya sebagai orang yang gagal dan tidak berarti, dan komunitas kita terpanggil untuk melahirkan harapan karena Yesus kembali lahir dan terus memberikan cahaya pengampunan dalam hidup ini. Seringkali kita terobsesi pada kesuksesan dan prestasi, dan kita terjerumus dalam ketakutan akan gagal. Kelahiran Yesus juga harus memancarkan sinar kasih Allah yang tidak akan padam dalam siaran iman kita. Kedua, marilah belajar dari kerahiman keluarga kudus. Pada masa seperti ini, kita diingatkan pada ziarah hidup Yosef dan Maria. Ketika Kaisar Agustus memaklumkan cacat jiwa akbar pada masa itu, sebuah Natal keluarga kudus dalam cinta, kembali ke tanah kelahiran dalam keadaan hamil, menempuh perjalanan yang panjang hingga akhirnya tidak mendapat tempat sedikit pun untuk berteduh. Pengalaman Natal Tuhan tanpa kemewahan dan pesta pora. Pengalaman Natal Tuhan yang sudah harus tabah sejak dalam kandungan hingga kelahiran, bahkan akhirnya dikejar-kejar hingga harus lari ke Mesir. Yesus tetap menjadi terang dalam keluarga dengan kekuatan cinta Allah dalam misteri salib yang tidak pernah akan hilang dari hidup manusia. Ketiga, yang terakhir, Natal adalah jalan untuk semakin menghayati sebuah kenyataan hidup dengan segala suka dukanya, seperti nubuat Yesaya dalam bacaan pertama kali. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, terang yang bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Terang lebih penting dari sekedar basa-basi kehidupan, sebagaimana dipertontonkan oleh kekuasaan duniawi yang diwakili oleh kemegahan istana Herodes, yang justru tanpa kebahagiaan dan terang. Yang ada hanya curiga dan kebencian. Istana, rumah, bukan lagi menjadi tempat tinggal, melainkan sebagai neraka. Natal Yesus justru membawa pengalaman ditolak dan pengalaman lahir di kanan sebagai jalan yang penuh kebahagiaan cinta. Akhirnya, saudara-saudari, marilah kita meyakini betapa belas kasih dan kerahiman ilahi seperti lautan samudra yang membasuh dan menyucikan jalan dalam hidup kita. Tetaplah meyakini betapa satu tetes darah Kristus akan membasuh jalan kelam hidup ini. Dan marilah kita bertolak ke tempat yang dalam untuk membawa cinta Allah kepada dunia ini. Selamat pesta Natal bersama untuk kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri dan mengucapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Yang
Allah yang Maha Rahim telah menghalau kegelapan hidup kita dengan mengutus terang sejati, yakni Yesus Kristus, Sang Raja Kerahiman Ilahi. Maka marilah kita memanjatkan doa-doa kita kepada-Nya. Bagi para pelayan gereja, semoga para pelayan gereja melanjutkan setiap amanat sinode dengan senantiasa melakukan praktik percakapan rohani secara rutin di tengah kesibukan melayani Tuhan dan umat, sehingga langkah mereka dalam pelayanan semakin sejalan dengan langkah Allah sendiri. Marilah kita mohon. Bagi para pengurus dan anggota Devosan Kerahiman Ilahi Keuskupan Maumere, semoga kelahiran Tuhan sanggup membaharui kehidupan mereka, sehingga mereka sungguh menjadi rasul kerahiman Ilahi di tahun yang baru ini, dengan siap bersaksi tentang kasih setiamu di tengah dunia ini, dengan penuh kesetiaan dan tanggung jawab, sembari ikut serta terlibat membangkitkan pengharapan Kristiani dalam hidup gereja. Marilah kita mohon. Bagi para migran dan pengungsi, semoga mereka dihibur dan dikuatkan dengan aneka gerakan kasih yang datang, dan kiranya mereka tetap mendapatkan hak pendidikan yang diperlukan untuk membangun dunia yang lebih baik. Marilah kita mohon. Bagi perdamaian di antara manusia, semoga kehadiran putra-Mu di tengah dunia menuntun setiap orang untuk berusaha mewujudkan perdamaian. Berikanlah terang-Mu bagi para pemimpin negara yang sedang berperang, agar mereka terdorong untuk menghentikan peperangan dan mewujudkan perdamaian demi kebahagiaan dan keselamatan masyarakat dunia. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang hadir dalam perayaan ini, semoga kelahiran Yesus melimpahkan berkat dan juga dengan kesetiaan serta sukacita di dalam menjawab panggilan Tuhan dan melaksanakan karya pelayanan demi mewujudkan Keuskupan Maumere yang beriman, sejahtera, solider, dan membebaskan dalam terang sabda Allah. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, Engkau menghendaki putra-Mu tinggal di tengah-tengah kami, dan berkat Yesus kami menjadi putra-putri-Mu. Dengarkanlah doa kami dan berilah apa yang kami mohon dengan mantap. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Kristus adalah sabda Allah. Maka giliran kita yang menjadi sabda Allah bagi sesama. Bila Kristus itu cahaya, maka giliran kita menjadi cahaya bagi sesama. Kini sang sabda akan mengorbankan dirinya sebagai bukti cinta kepada manusia dan bumi ciptaannya. Kita mengambil bagian dalam korban Kristus ini dengan menyiapkan hati dan batin dalam peralatan bahan-bahan persembahan diiringi nyanyian. Semoga
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan Allah kami, Engkaulah sumber damai dan bakti kami. Terimalah persembahan ini sebagai penghormatan kami yang pantas. Semoga dengan menerima sakramen ini, kami semua rukun bersatu padu dalam kasih dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu.
Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan berat, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami." Marilah mewakilkan misteri iman kita. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus ini pun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Edwardus Martinus Seduh, serta semua rohani baik. Sertailah ya Bapa para reposan Kerahiman Ilahi di Uskupan Maumere ini, semoga mereka semakin bertumbuh dalam iman yang sanggup menghadirkan wajah Kerahiman Ilahi penuh kasih bagi sesama dan alam ciptaan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus untuk saudara-saudari kami, para peposan Kerahiman Ilahi yang telah mendahului kami, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terima mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pelantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pelantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, kami Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala dan kemuliaan, sebanyak segala masa.
Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak sebab Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersama-mu.
di surga, semoga iman yang telah Engkau berikan kepada kami melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Saudara kami, dan dalam kasih yang dinyalakan di dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan kembali harapan yang membahagiakan akan datangnya kerajaan. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penggarap-penggarap benih-benih Injil yang tak kenal lelah. Semoga benih-benih itu mengubah dari dalam baik manusia maupun seluruh kosmos dalam harapan yang pasti akan langit dan bumi yang baru, ketika dengan kalahnya kekuatan jahat, kemuliaan akan bersinar selamanya. Semoga rahmat Beliau membangkitkan kembali dalam diri kami pesiara pengharapan, kerinduan akan harta surgawi. Semoga rahmat yang sama itu menyebarkan sukacita dan kedamaian menebus kami ke seluruh bumi. Bagi-Mu Allah kami yang terpuji selamanya, kemuliaan dan pujian sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, santapan tubuh Putra-Mu telah menjadi sumber damai kami. Bimbinglah umat-Mu supaya memperoleh rahmat dari kenurahan hati sekarang dan di masa mendatang, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum berkat penutup, saya mewakili para pengurus dan juga keluarga besar Devosan Kraima Ilahi mengucapkan selamat Natal, Pesta Natal untuk Pak Kusku, dan juga para imam yang hadir, dan juga untuk kita semua yang hadir di tempat ini, dan juga selamat tahun baru untuk kita semua. Selamat Natal dan tahun baru. Happy and Spirit Natal dan tahun baru. Loyo, kenapa? Dari tempat ini, pertama-tama kami mengucap syukur kepada Tuhan atas penyelenggaraannya yang telah Dia berikan kepada keluarga besar komunitas Kraima Ilahi yang sampai sekarang ini masih bertahan di tengah kesulitan, di tengah tantangan, di tengah banyak sekali hal-hal yang menyibukkan para anggota komunitas, namun tidak menyurutkan semangat dari para pengurus dan para anggota komunitas untuk bersyukur kepada Tuhan atas penyelenggaraan, terutama atas kerahmannya yang telah Dia berikan kepada kami semua dan kita semua yang hadir di tempat ini. Oleh karena itu, memilih tema untuk perayaan Natal dan Tahun Baru pada kesempatan ini, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem menyambut Sang Kasih yang menerima keterangan ilahi. Para pengurus dan para semua keluarga besar anggota Devosan Komunitas Kraima Ilahi menyadari bahwa Allah yang penuh belas kasih memberikan kita penghiburan dan kekuatan ketika pada tantangan kecobaan datang menghadapi hidup kita. Kami percaya bahwa Allah yang penuh belas kasih dan penuh rahim selalu melindungi, membimbing, dan juga mendampingi seluruh ziarah panggilan hidup kami di tempat ini. Oleh karena itu, kami bersyukur bersama dengan semua yang hadir pada kesempatan ini kepada Tuhan atas segala perlindungan dan berkatnya. Maka pada kesempatan ini kami mengucap syukur pertama-tama dan terima kasih kepada Bapak Uskup Maumere, Monsinyur Edwardus Matius Sedu, yang walaupun dalam kesibukannya masih menyempatkan diri untuk merayakan perayaan Natal dan Tahun Baru bersama dengan Devosan Komunitas Kraima Ilahi. Mari kita beri tepuk tangan untuk dan juga ucapan terima kasih dan syukur juga kepada para imam konselebran, para romo, dan juga para pastor yang juga di tengah kesibukan masih menerima undangan kami untuk menghadiri perayaan Natal dan Tahun Baru bersama. Mari kita beri tepuk tangan. Dan juga kepada para biarawan dan biarawati, para suster, para frater, para umat-umat Allah yang hadir, kami juga mengucapkan terima kasih. Dan juga ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sika, khususnya Bapak Bupati, yang di tengah kesibukannya bersama dengan segenap anggota dan juga pegawai pemerintah
sempat hadir untuk merayakan Natal bersama komunitas kami. Mari kita beri tepuk tangan kepada dan juga kepada Universitas Mustalifah, Bapak yang hadir, dan juga mungkin dari Muhammadiyah juga yang sempat hadir, dan juga untuk seluruh cendekiawan, para ulama dan juga para civitas akademika, kita semua yang sempat hadir di tempat ini, kami mengucapkan juga lipat terima kasih dan selamat Natal dan tahun baru juga. Dan juga pada kesempatan juga terima kasih berlipat kepada semua yang sudah berpartisipasi dan memberikan perhatian kita pada kesempatan ini. Untuk anggota POR yang telah menyanyikan lagu dengan merdu dan meriah, untuk anggota POR dari Paroki Watu Belapi, terima kasih untuk organis, para liturgi, komentator dan juga lektor, dan juga juga dari para frater dari biara kami ya. Para frater terima kasih banyak. Terima kasih untuk pelayanan yang pada ini. Dan juga ucapan terima kasih kepada keluarga besar Alma, Suster Alma yang sudah menyediakan tempat untuk dipakai untuk perayaan Ekaristi dan juga sebentar untuk ramah-ramah sederhana kita di aula. Jadi sekali lagi terima kasih untuk semuanya itu. Dan pada akhirnya terima kasih untuk kita semua yang telah hadir di acara Natal Baru bersama ini. Kalau mungkin ada sedikit yang saya lupakan ucapan terima kasih, maka nanti sebentar Bapak Ketua yang akan menutupi semuanya dengan ucapan-ucapan terima kasih. Saya mewakili secara general untuk kita semua. Dan juga untuk undangan kita semua setelah perayaan Ekaristi selesai, kita semua diundang untuk bergegas ke aula. Kita sedikit melakukan sedikit program dan juga makan bersama. Dan setelah itu papi dan mati. Nanti boleh diambil sedikit. Jadi pada kesempatan ini sekali lagi ucapan terima kasih untuk kita semua. Dan semoga Tuhan Yesus Raja Kerahiman Ilahi menyertai kita semua dan selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Baik, sebelum hadir di perayaan Ekaristi kita ini, saya juga mau menyampaikan terima kasih untuk kita semua. Istimewa untuk ini pastor pendamping Kerahiman Ilahi Uskupan Omeri. Ya, sudah baptiskan dulu. Pastor dipanggil Pater Bojes, dari Logasionis. Dia mau pulang studi dari Roma dan juga beberapa hari ini ada di Filipina kembali beberapa hari yang lalu. Kadang-kadang dia masih agak lupa juga masih bisa. Saya juga mau menyampaikan banyak terima kasih untuk dari Watu Belapi. Ini semacam test case percobaan karena menurut program rencana itu perayaan Kerahiman Ilahi 3 Uskupan nanti dirayakan pada tahun ini di pastor parokinya tahu tidak? Jadi salam untuk dua perempuan di sana. Bahwa mereka hari ini salah satu tidak hadir, duanya tidak hadir. Mau mengalami bagaimana perayaan Kerahiman Ilahi bersama kita semua supaya nanti kalau pada saat yang kita merayakan perayaan Kerahiman Ilahi 3 Uskupan bukan mereka yang menjadi halangan atau tantangan kita. Jadi titip salam. Baik, mari kita berdiri. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, semua mereka yang kita doakan, kegiatan-kegiatan kita selanjutnya diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pelayanan Ekaristi sudah selesai. Kandang